Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kepada ketiga pribadi ilahi yang telah ada di dunia ini, ketiga pribadi ilahi surgawi, Allah Tritunggal, Roh Bapa Yahweh, Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Saudara Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus mempelai ilahi Bunda Fei. Salam hormat, salam kasih. Saya ingin menyambung kembali kesaksian saya yang kemarin mengenai kepergian Mama. Jujur saya katakan bahwa saya tidak sadar, tidak paham bahwa ternyata keadaan Mama selama di rumah sakit itu adalah keadaan kritis. Saya baru ketika saya menonton sebuah film drama Cina kemarin, di mana seorang yang sedang kritis itu dipasangi berbagai alat medis. Dan demikian juga halnya dengan Mama di rumah sakit. Mungkin karena banyak pikiran atau tekanan atau beban yang berat yang membuat saya tidak sadar akan hal itu. Dan itu juga suatu menyesal saya tidak tahu akan hal itu bagi saya. Mama sering cerita kalau mau mandi ke sungai itu ada seekor burung yang suka berkicau, suka bersuara kalau Mama sedang di sungai. Saya tidak paham, tetapi setelah Pangeran Ilahi menyampaikannya kepada kita bahwa burung berkicau itu adalah pertanda bahwa orang terdekat kita atau orang lain itu akan meninggal. Dan Mama sudah mendapat pertanda itu, tapi kami semua nggak sadar. Lalu saya mau bercerita tentang saya punya perkumpulan karaoke beranggotakan teman-teman di kampung saya dan juga anggotanya dari luar kampung, yaitu dari kota Pontianak. Jadi dulu saya sering ikut suami saya untuk saya ikut karaoke setiap malam minggu, berkumpul, ngobrol di situ sama-sama suami saya. Saya tidak sadar kenapa saya melakukan hal itu. Tetap karena setiap kali saya pergi itu hati saya tersiksa, batin saya tersiksa. Karena di dalamnya itu banyak lansia-lansia, orang-orang yang sudah di atas 50-an tahun, ada yang 60-an, ada yang ya seperti itu. Tetapi mereka itu membawa bukan suaminya, bukan istrinya. Jadi itu banyak yang selingkuh di situ. Dan saya baru-baru ini hati saya semakin menjerit ketika saya ikut terus dengan suami saya. Saya bilang sama suami saya, jangan ikuti perkumpulan seperti ini. Tetapi saya ikuti suami saya terus. Kenapa? Baru saya sadari ketika cece-cece saya pulang berkumpul dengan saya di rumah. Ternyata itu saya kesepian, saya butuh teman untuk berinteraksi. Saya suka, mungkin dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia itu saya semakin suka ngerocos, semakin suka bicara, berinteraksi seperti itu. Jadi ketika cece-cece saya itu pulang ya berkumpul di rumah saya, itu saya meskipun di dalam keadaan hati yang sedang berduka, tetapi saya tuh tertawa terus sepanjang hari, tertawa terus karena cece-cece saya itu suka bercanda. Dan saya merasakan saya seumur hidup ini sudah gak pernah tertawa seperti itu, tertawa ngakak itu, tertawa tuh sepuasnya seperti itu. Ada kejadian kakak saya ini, dia selalu mengajari saya, ini salah satu kakak saya selalu mengajari saya cara-caranya kreativitas seperti itu yang dia tonton di Facebook. Kadang suka banyak kan kreativitas menjadikan bahan sederhana untuk digunakan lagi. Misalnya waktu kemarin dia bilang untuk membuat dudukan handphone itu bisa bisa dibikin dari botol aqua bekas. Jadi dia bicara itu lalu dia praktek gitu. Ternyata prakteknya itu susah dan tidak berhasil gitu.
Dan itu saya melihat dia itu kesusahan untuk dia mempraktekkannya, itu saya tertawa sepuasnya ngakak di luar. Kenapa? Saya tidak menghakimi dia, tapi memang kebanyakan kita manusia itu tak less do more, tak more tapi do less gitu. Kebanyakan omong tapi prakteknya tuh nggak gampang, susah seperti itu. Jadi itu membuat saya tertawa ngakak, sampai mungkin 2-3 rumah di tetangga saya tuh mendengar suara saya. Nggak pernah sebahagia ini, nggak pernah selepas ini, nggak pernah ya lepas seperti ini. Ketika berkumpul dengan saudara-saudara saya baru menyadari bahwa selama ini saya itu kesepian, saya itu butuh interaksi, saya butuh ngobrol, butuh ya teman untuk berbicara seperti itu. Jadi di balik duka, di balik hati kami yang sedang berduka karena ditinggal almarhumah mama, tetapi ketika berkumpul dengan semua saudara-saudara, kami bercanda, kami bercerita, kami tertawa, kami masak-masak, kami makan bersama, ngumpul-ngumpul, kami ngobrol. Itu suatu momen yang tidak bisa, yang tidak selalu saya dapatkan seperti itu. Saya merasa di balik duka itu ada kebahagiaan. Dan itu yang menyebabkan saya sadar saat ini bahwa kenapa saya masih terus ikut perkumpulan karaoke milik suami saya, itu karena saya tuh sebenarnya ada kesepian, saya merasa sendirian, saya ingin ngobrol, saya ingin berinteraksi sosial seperti itu, bukan secara media sosial atau secara internet, tapi ingin berinteraksi langsung. Dan itu saya melarang suami saya untuk ikut perkumpulan karaoke itu, tapi suami saya dan beberapa teman anggota lainnya itu menormalisasi hal itu. Saya terus berteriak, saya terus menjerit, saya terus berdebat dengan suami saya bahwa perselingkuhan itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan. Saya sudah melihat beberapa orang yang menjadi korban perselingkuhan, para istri-istri, dan saya tidak menyebutkan namanya siapa, tapi salah satu contoh yang dapat kita lihat itu Ibunda Faye Hamdani, betapa hatinya sangat tersiksa karena diselingkuhi bertahun-tahun. Bagi kita yang belum merasakan bagaimana rasanya perasaan diselingkuhi atau disakiti atau dikhianati, kita tidak akan mengerti. Tetapi sebagai manusia yang punya rasa dan hati, bahwa kita pasti akan ikut merasakan bagaimana suami membawa selingkuhannya, bagaimana perasaan istrinya di rumah yang sedang tersakiti, atau bagaimana perasaan suaminya yang di rumah ketika istrinya selingkuh di luar, membawa pasangan lain keluar. Seperti itu, bagaimana kita merasakannya? Apakah kita sudah tidak punya hati? Apakah sudah tidak punya perasaan? Tidak bisa membedakan hal yang baik dan benar, yang salah, yang tidak benar, itu tidak bisa bedakan lagi. Kita menormalisasikan semuanya. Kita merasa bukan itu baik-baik saja asal kita tidak seperti mengikuti mereka. Tapi kita ada di dalam mereka. Saya katakan itu, saya bilang itu tidak boleh, itu jangan, itu sama suami saya, tapi beberapa orang termasuk suami saya itu menormalisasikan semuanya. Jadi sekarang ini zaman semakin jahat, zaman yang sudah tidak bisa membedakan antara baik dengan jahat, yang benar dan salah sudah tidak bisa lagi. Itu manusia itu bertambah jahat seperti itu. Jadi jangan pernah untuk melakukan perselingkuhan. Karena meskipun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari tidak mengalaminya, tetapi bagaimana perasaan orang lain yang mengalaminya atau yang menderita karena diselingkuhi oleh pasangannya, kita ikut merasakan. Jadi saya ikut merasakan perasaan orang-orang yang diselingkuhi oleh pasangannya. Jadi hati saya menjerit dan tersiksa melihat suami saya masih terus saja menormalisasi semuanya. Mereka bilang tidak apa-apa, itu hanya pikiran kamu yang buruk, pikiran kamu yang jelek, seperti itu. Ya seperti itu saya disadarkan bahwa
Kenapa saya masih terus ikut perkumpulan karaoke suami saya itu karena saya butuh teman, saya merasa kesepian dan saya suka ngerocos, suka ngobrol, suka berbicara, suka berinteraksi langsung dengan orang-orang gitu, dengan teman-teman seperti itu. Jadi yang saat ini yang berselingkuh, yang melakukan perselingkuhan, perzinahan, jangan lakukan lagi dan stop. Karena apa? Karena pasangan kita itu hatinya tersakiti dan dilukai, dan Tuhan membenci perselingkuhan, perzinahan. Tuhan tidak suka ada perzinahan dan perselingkuhan, karena Tuhan ingin bahwa kita, anak-anaknya, umatnya, manusia itu saling setia. Setia kepada pasangan berarti juga setia kepada penciptanya, tidak mendua hati. Tidak mendua hati, tidak menyembah hal-hal lain, tidak menyembah berhala, tidak menyembah sesuatu yang dituhankan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Demikianlah kesaksian saya saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi kepada cece-cece saya yang sudah memberkati saya, seperti burung gagak yang dikirim oleh Tuhan untuk memberkati kehidupan saya. Berkatnya bukan cuma materi, tapi bukan cuma uang bentuk mamon, tapi dari segala hadiah-hadiah, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dari kepala itu ya seperti hiasan-hiasan, aksesoris kepala, dari baju, dalaman, sampai kaos kaki. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cece-cece itu memberkati saya. Cece-cece itu dari dulu itu seperti ibu bagi saya, karena Cece itu dari dulu sering menjadi tulang punggung keluarga. Dia yang mencukupkan kebutuhan kami waktu ketika kami Imlek. Itu selalu dia yang memberikan baju untuk kami, menyiapkan segala kue-kue, makanan-makanan, membersih-bersih rumah. Terus kemudian ketika saya sekolah, dialah yang membiayai sekolah saya sehingga saya lulus SMK. Dan sampai saat ini juga dia terus memberkati kami dengan mamon. Dan juga kalau dia pulang ke kampung, dia selalu membawa hadiah-hadiah, oleh-oleh buat kami semua. Saya baru ketika mama sudah meninggal, saya baru merasakan betapa Cece itu sangat mengasihi kami, saudara-saudaranya. Dia seperti ibu bagi kami, memperhatikan kami, mencintai, mengasihi kami. Dulu saya sering salah sama Cece, sering ya kurang ajar sama Cece. Tapi saya sekarang ini bisa melihat bahwa cintanya, kasihnya kepada kami itu sangat besar, seperti seorang ibu. Jadi sekarang ini karena mama sudah tidak ada, Cece saya yang pertama inilah itu sudah menjadi pengganti mama buat saya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang kita diberkati untuk memberkati. Segala berkat yang saya terima, saya mengucap syukur. Bukan saya tidak menghargai pemberian dari Cece, tapi itulah yang Tuhan suruh, bahwa kita diberkati untuk memberkati. Kiranya Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda bagi mereka. Tuhan memberikan keselamatan bagi mereka, mencurahkan keselamatan bagi mereka dan anggota keluarga mereka, dan menyelamatkan jiwa mereka dari api neraka, dan memberikan pengampunan dan belas kasihan bagi mereka. Terima kasih. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Saya mau cerita tentang malam pertama almarhumah mama itu meninggal. Itu sekitar jam 1 tengah malam, saya di rumah tidur, tiba-tiba seluruh bulu kuduk saya merinding. Saya tidak melihat sosok, tapi saya merasakan ada dunia lain di sekitar saya. Saya merinding dan saya merasa takut. Beberapa malam saya merasa takut, tetapi Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Saudara Aditya Nugrahanto terus saja mengajari secara tidak langsung
dalam pembicaraannya beliau itu mengajari kita tentang makhluk tak kasat mata. Apa itu makhluk tak kasat mata? Kenapa dia ada? Kenapa dia seperti ini? Kenapa seperti ini? Jadi live kemarin Sabtu juga saya nonton ulang di live-nya tentang makhluk tak kasat mata. Beliau itu menjelaskannya begitu enteng, begitu santai, begitu enjoy untuk menghadapi itu, karena beliau itu bukan manusia yang biasa tapi manusia ilahi, dan saya belajar dari situ. Dan setelah itu saya sudah tidak takut lagi. Bahkan saya hanyalah bukan apa-apa, ya manusia biasa gitu, yang sering ditakuti gitu. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Bapak Aditya Nugrahanto itu memberikan pengajaran, memberikan kekuatan, mengajarkan kita bagaimana untuk bersikap. Saya udah gak takut lagi. Setiap saya merasakan ada sesuatu, misalnya ya merinding, saya sudah perangi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dengan keberanian dari Roh Kudus. Jadi sekarang enggak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Engkau sudah ada di dunia ini yang menuntun kami, menyertai kami di zaman akhir ini, yaitu Roh Alfa Omega, Pangeran Ilahi, Saudara Aditya Nugrahanto, juga Roh Alfa Omega yang berbicara di dalam diri mempelai ilahi. Terima kasih, saya mengucapkan segala kemuliaan dan hormat dan pujian, syukur, penyembahan hanya bagi nama Bapa Yahweh, Yesua, Hamasya Elohim. Amin, haleluya, amin.